Sebagai sebuah kota industri yang padat, Jakarta sudah dipenuhi dengan berbagai macam polusi. Mulai dari polusi udara, polusi air, dan juga polusi tanah. Hal tersebut tidak dapat dipisah lepaskan dari peranan perusahaan industri dalam membuang limbah yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, banyak sekali korban jiwa yang telah jatuh, mulai dari penyakit, infeksi, bahkan kematian. Misalnya, masyarakat yang cenderung tinggal di daerah sekitar pabrik merasakan dampak yang begitu nyata. Siapa yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut? Kita akan melihat bagaimana pandangan dari akademisi yang akan diwakili oleh dosen. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana pandangan dari pihak perusahaan itu sendiri, dan juga bagaimana pandangan dari Dewan Pers atau wartawan yang mempunyai andil besar dalam menyebarkan berita tersebut. Gagasan kritis yang lahir dari keresahan mahasiswa menjadi landasan sebuah perubahan. Kita akan melihat bagaimana kelompok akademisi, dalam hal ini dosen, merespon gagasan mahasiswa. Peran dosen kemudian menjadi penting dalam menyempurnakan gagasan perubahan tersebut. Dalam penjelasannya, akademisi selalu berbicara dalam ranah fakta dan data. Ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan tidak senang apa yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi kita punya kerangka kerja yang sudah disepakati oleh bersama-sama kita semua. Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua aktivis itu adalah orang yang harus dilindungi. Oh ya, ada pertanyaan? Saya mau nanya. Yes, Jiko. Jadi tentang pertemuan hari ini kan mengenai aktivis lingkungan ya Pak. Yes. Saya punya pertanyaan menurut data yang saya dapat ya. Jadi menurut data yang saya dapat tuh ada sekitar 1.700 aktivis meninggal. Jujur saya jadi takut Pak dengan berita ini ya, karena ini nyawa yang dipermasalahkan, yang dipertimbangkan. Siap. Lalu juga sekitar tadi 1.700 itu menjadi korban pelecehan. Wah, ini udah sangat amat mengerikan menurut saya. Menurut Bapak sebagai dosen, bagaimana hal kegiatan aktivis ini harusnya direspon dengan baiknya bagaimana? Sip, pertanyaan yang bagus, Jiko. Semua tindakan kita pasti ada resikonya, betul? Mau kita melakukan hal-hal yang seru pun pasti ada resikonya. Termasuk di dalam gerakan isu-isu lingkungan. Itu memang ada resiko. Resikonya apa? Bisa saja kehilangan harta, bisa kehilangan uang, bisa saja psychologically kita diteror. Bahkan tadi data yang kamu sampaikan ada 1.700 orang kehilangan nyawanya. Takut? Betul, takut. Tapi memang kita butuhkan orang-orang yang berani. Ya kalau kita nggak berani, kita nggak akan sukses, ya nggak? Kalau kita udah melihat ada perempuan yang cocok sama kita, Jiko kesengsem gitu ya, masa diem aja sih, ya kan? Pak, kalau nanti saya nembak pasti ditolak. Loh, belum tentu, ya nggak? Siapa tahu, ya kan? Hari baik dan berita baik gitu ya. Tapi betul ada resikonya, diterima atau ditolak. Sama gerakan isu-isu lingkungan juga pasti ada resikonya. Jadi kita butuh orang-orang yang berani. Dan saya yakin kita semua, khususnya Jiko, adalah orang yang berani. Betul? Betul. Oke guys, itu kira-kira pertemuan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih Pak. Perusahaan menjadi pelaku utama yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa dan juga hilangnya aset dari masyarakat di sekitar tempat pembuangan limbah pabrik. Berbeda dengan akademisi, perusahaan justru selalu mencari dan menginginkan keuntungan tertinggi, serta meminimalisir kerugian yang akan timbul. Dalam hal ini, kita akan melihat bagaimana perusahaan menjalankan kapitalismenya dan juga menggunakan kekuasaannya dalam mempressure karyawannya. Oke Pak, di sini perusahaan kita sudah mengalami kerugian besar
Saya mau tahu gimana caranya kita sistem terbaru, lalu kita bisa menghemat biaya operasional dan bisa menghindari bayar pajak. Nggak bisa gitu Pak, kalau kita buka jalur pipa baru, pastinya hal tersebut akan berdampak pada masyarakat sekitar dan juga lingkungan sekitar, seperti aliran sungai dan aliran laut yang tercemar. Dan juga kita mau sampai kapan sih Pak mau ngindarin pajak-pajak ini? Jadi saya mengatur dan kamu mengatur sampai saya. Saya hanya butuh kamu menandatangani dokumen itu agar bisa dalam eksekusi. Wah nggak bisa Pak, saya nolak. Saya nggak mau menandatangani kontrak ini. Sebagai profesi yang bergerak di bidang penyebaran dan penyaluran informasi, wartawan memiliki peran yang besar dalam menyebarkan informasi, termasuk gagasan perubahan untuk mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya. Setelah ini kita akan melihat bagaimana masyarakat melihat dan menindaklanjuti gagasan-gagasan dari mahasiswa dan kelompok masyarakat tersebut. Jadi gitu ya Bu. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya datang ke tempat saya. Semua nanti malam artikelnya akan saya upload. Baik. Ini gak bisa dibiarin nih. Beritanya harus semakin luas. Berita ini harus gue up juga biar semua orang tahu keburukan perusahaan ini dan seberapa besar kerusakan lingkungan yang telah mereka buat. Semoga aja berita ini dapat menyentuh hati masyarakat dan ada pergerakan sosial. Yang terpenting, aku udah ngelakuin apa yang bisa aku lakukan sebagai wartawan. Biar pihak yang lain juga harus sadar. Bagaimana? Apakah menyenangkan? Atau menegangkan? Atau justru membosankan? Terlepas dari hal tersebut, yang ingin disampaikan adalah bagaimana kita melihat perbedaan pandangan dan persepsi dari berbagai kelompok masyarakat, baik itu dosen, direktur perusahaan, dan juga wartawan, dalam menyikapi dan menanggapi atau merespon gagasan mahasiswa terkait dengan kapitalisme dari perusahaan yang telah mengakibatkan berbagai banyak korban, termasuk masyarakat atau korban jiwa dan juga harta benda. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ilustrasi kita. Besar harapan kami bahwa video tersebut dapat menjadi sumber referensi dan juga penyaluran informasi bagi teman-teman para penonton. Terima kasih.